Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 6, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini akan membahas pembelajaran yang baru, yaitu tentang qada dan qadar. Kita tahu qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam, yang terakhir setelah kita mempercayai hari kiamat. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar orang yang meninggal. Setiap saat, setiap waktu itu pasti ada orang yang meninggal. Bukan di daerah kita, tapi di seluruh dunia ini. Setiap detik, entah berapa ratus, entah berapa ribu orang yang meninggal. Dan kelahiran pun sama, banyak. Kehidupan itu ada yang lahir dan ada yang mati, ada yang meninggal. Kemudian datangnya, munculnya matahari. Terbit sebelah timur sana. Kemudian tenggelam di sebelah barat. Dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa matahari bukan bergerak, tapi bumilah yang berputar. Nah, seperti yang nampak pada gambar. Jadi sebetulnya planet-planetlah yang mengelilingi matahari. Seluruh planet yang ada di muka bumi ini mengelilingi matahari, bergerak. Jadi tidak diam. Seperti halnya makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, itu bergerak. Tumbuhan bergerak dengan tumbuh bergeraknya itu. Kalau manusia, hewan itu berpindah tempat dan juga tumbuh. Ini semua kematian, kemudian munculnya matahari, terbitnya matahari, pergantian siang dan malam, mengelilinginya planet-planet matahari, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah bagi makhluknya. Jadi sudah ditetapkan kematian, kelahiran seseorang. Itu sudah ditetapkan. Itulah yang dinamakan dengan qada. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah bagi makhluk. Wajib bagi setiap muslim kita mengimani, percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan berbuat apa saja terhadap makhluknya. Jadi qada Allah itu telah berlaku sejak setiap manusia lahir. Bahkan kelahirannya itu merupakan qada, ketetapan dari Allah. Kapan bayi ini lahir? Kapan kita lahir? Kapan kita mati? Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian lihat surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi apa-apa yang terjadi, bencana yang terjadi di muka bumi ini,
banjir, longsor, gempa, tsunami, gunung meletus yang saat ini tengah kita saksikan di televisi. Banyak sekali bencana, ini semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah menciptakan. Ini sudah tertulis bencana-bencana yang ada di muka bumi. Bencana-bencana yang terjadi pada diri kita. Itu semuanya sudah tertulis. Dan kita wajib meyakini kalau kita orang yang beriman. COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia. Tertular. Positif. Ada yang meninggal. Tapi banyak juga yang sembuh. Itu sudah tertulis siapa yang positif, ya, siapa yang tertular, siapa yang meninggal, lalu siapa yang sembuh. Itu semua sudah tertulis, sudah ada suratan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari Quran surat Al-Hadid ayat 22 tadi. Lalu sekarang sedang ramai dibicarakan itu vaksin. Ya. Itu upaya. Apakah vaksin ini sudah menjadi ketetapan Allah? Ya. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan semua makhluk. Allah yang menciptakan penyakit. Ya, kemudian Allah yang memberikan obatnya pula. Allah yang memberikan penangkalnya pula. Kalau kita yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Tidak merasa super. Aku yang dapat menciptakan. Itu kata manusia. Apa bedanya dengan Fir'aun kalau seperti itu? COVID-19 itu merupakan suatu bencana yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, lalu apa hikmah beriman kita kepada qada? Yang pertama adalah manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pakai untuk belajar. Waktunya belajar, ya belajar. Waktunya main, silahkan kalian gunakan main. Tapi jangan lupa waktu. Ketika datang kewajiban, lakukan. Kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kewajiban untuk melaksanakan tugas sekolah. Kewajiban untuk melaksanakan tugas di rumah. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum kita menyesal. Tidak berlaku sombong. Apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan satu ketetapan, maka tidak berhak kita berlaku sombong. Kalau kita orang kaya, kita tidak berhak untuk berlaku sombong karena kekayaan kita. Karena Allah akan suatu saat akan mencabut kekayaannya itu, dia tidak punya apa-apa. Kita tidak akan punya apa-apa kalau Allah sudah berkehendak seperti itu. Selalu berhati-hati dimanapun berada. Ini tetap. Allah sudah menentukan selamat dan celaka, maka dari itu kita tetap berhati-hati, tidak sembrono. Tidak mentang-mentang takdir ini kan Allah yang mengatur. Ketetapan ini Allah yang mengatur. Sekalipun kita kebut di jalan, ya tidak mungkin kalau belum Allah takdirkan. Tidak juga seperti itu. Ya, tetap saja kita harus berhati-hati. Dimanapun kita berada. Terus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu berupa harta kekayaan ataupun secara fisik. Ya, terima. Terima apa adanya, terima apa yang Allah berikan karena yakin Allah memberikan kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Lebih baik yang menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu bisa baik. Jadi, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hikmah beriman kepada qada. Santun dan rendah hati. Ya, itu tadi tidak berlaku sombong, tapi santun dan rendah hati kepada setiap sesama. Karena hakikatnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu tentang qada. Sekarang qadar. Apa itu qadar?
ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluk. Kita terlahir sebagai sebagai laki-laki, berarti qadar sudah ditentukan oleh Allah, kita sudah terlahir menjadi seorang laki-laki. Lalu seorang yang terlahir ke perempuan, ya, terlahir sebagai perempuan, sudah terjadi. Nah, itulah qadar. Jadi ketentuan yang telah berlaku, yang sudah ada pada makhluk. Ada juga qadar itu dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Kalau kelahiran tidak bisa, ya. Kemudian jenis kelamin tidak bisa dirubah. Apa yang bisa dirubah? Seseorang yang tinggal di lingkungan kumuh, dia bisa berubah tinggal di sebuah rumah yang mewah, tentunya itu dengan usaha yang keras, bekerja keras. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Lalu sekarang juara. Apakah juara kelas atau menjadi yang terbaik di sekolah atau ikut suatu lomba ataupun olahraga, kalau tidak berusaha ya tidak akan berhasil. Kemudian membaca Al-Quran. Kalau kalian belum bisa membaca Al-Quran, tunggu saja, kan takdirnya belum, ya tidak akan bisa terus. Tidak akan bisa terus kalau mengandalkan seperti itu. Tapi kita harus berusaha, kita mengaji lah. Ngaji, kemudian membaca Al-Quran yang rajin, apalagi sampai menghafalnya. Itu merupakan satu usaha, satu ikhtiar untuk kita bisa lebih baik lagi dalam baca Al-Quran, kemudian dalam memahaminya, apalagi sampai menghafalnya. Nah, apa hikmah beriman kepada qadar? Itu yang pertama, rajin belajar dan ngaji. Ya. Orang yang tadinya tidak tahu, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, bodoh bisa jadi pintar. Orang bodoh itu tidak ada ya. Jadi malas yang ada. Dia akan menjadi pintar, akan segera tahu kalau dia belajar. Orang tidak bisa baca Quran, ngaji, belajar baca Quran, dia akan bisa baca Quran. Bahkan bisa menghafal Al-Quran. Lalu selalu mencoba hal-hal yang positif. Kalau itu positif, lakukan hal-hal itu. Kalau negatif, jangan. Jangan dilakukan. Jangan mencoba hal-hal yang negatif. Kalau positif, disuruh tampil ke depan, kemudian disuruh untuk membuat sesuatu oleh guru, itu pasti positif. Lakukan. Kemudian tidak berlaku boros. Ya, menghemat. Sejak kecil kita menghemat, insya Allah. Sudah besar kita tidak akan hidup boros. Lalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Untuk orang tua kita, untuk guru kita. Berikanlah yang terbaik kepada mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.